sampai bab 3 tadi udah pada selesai semua. Oke, Pak Sanki izin bertanya ya Pak Sanki. Iya, Bu. Ini kan tentang klasifikasi. Nah, Betul. saya belum menemukan di presentasi Bapak klasifikasinya itu berapa kelas? Ada, oh sebentar saya share datasetnya, Bu ya. Oh ya, boleh, boleh. Oke, sambil ini ya Pak, sambil mencari datasetnya. Nah, Pak, sebaiknya ketika Bapak menyampaikan performa atau kinerja, yang pertama itu untuk mengetahui overfitting sama underfitting, sebaiknya ada kurva training versus validation ya, untuk akurasinya, kayak gitu. Oh, oke, baik. Terus yang kedua, nah kemarin minggu lalu kita sempat juga bahas nih, untuk klasifikasi ini kita nggak hanya melihat dari nilai akurasi, tapi juga presisi atau recall sesuai dengan kasusnya. Oke, di mana presisinya yang harus tinggi atau recall-nya yang harus tinggi juga, kayak gitu. Nah, dalam case Bapak ini, mana yang selain akurasi, ya, ada yang lebih penting nih, presisi atau recall-nya yang harus tinggi, Pak. Oh, baik, baik, Bu. Nah, ini nih, Bu, untuk datasetnya. Kelasnya, Pak? Untuk kelasnya, oh, Yang sudah Bapak pre-processing? ada di sini sih, Bu, saya klik processing itu ada di Google Colabs. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ditunjukin Google Colab-nya. Iya. Ini dari bagian pertama sudah dijalankan, Ibu. Lalu, Boleh diperbesar nggak ya, Pak, ya? Nggak kecil. kelihatan. Sudah kelihatan, Bu? Oke, ya. Terus? Lalu untuk bagian kedua, upload filenya nih. Oh, ini ya. Sebentar. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Benar Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ada 7, 8 ya. Ya, Tapi betul. kok ini kelasnya ini. Iya, betul, Bu. Tapi kok di confusion matrix apa saya karena kecil-kecil ya? Tadi saya hitung ada 7 ya. Sebentar, Ibu ya. Coba kita ke bawah lagi. Heeh. Oke, ini untuk penggabungan paketnya. Nah, ini hasil distribusi data aslinya nih, Bu. Tabel itu ya, ini jumlah datanya kan? Betul. Terus? Oke, kita lanjut ke 4. Oh, ini 5. Ini 5 kelas utama. Iya. Benin, the DOS, Sportscan, Web Attack, sama Botnet. sebentar, ada berapa? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ya. Oke, 7. Terus Distribusi kelas datasetnya ya, ini penting ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, yang itu ini banget ya Pak ya, yang ini apa, infiltration. Infiltration, iya betul. Iya, nggak seimbang banget itu. Iya, betul, Bu. Ketika sudah menerapkan smooth jadi berapa? Masih Bapak tetap ada, sama, Bu. Bentar, ada di bawah lagi. Oke, ini bagian 5-nya preprocessing. Tetap infiltration segitu. Ini bagian random forest. Ya. CNN. Oke. LSTM-nya. Oke. Ini confusion matrix. Aduh, nggak kelihatan saya ini. Matanya coba saya zoom lagi ya. Masih kelihatan nggak, Bu? Dalamnya kok ada 0, ya Pak ya?
nilai di dalamnya itu 0, ya Pak ya? Iya, Bu. Oh, dalam prosentase. Oh, better ini sih Pak. Kalau confusion matrix supaya bisa ngelihat ya. Kalau bisa ada ya ini ditampilkan nggak apa-apa, tapi confusion matrix jangan dalam prosentase tapi dalam number aktualnya aja Pak. Nomor aktualnya, Bu, ya? Kayak gitu. Ini jangan dihilangin, ditambahin aja nanti apa itu confusion matrix-nya. Oke, terus lanjut lagi Pak. Ini berarti sebentar Pak. Benar 7 kelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenin, botnet, DDoS, invitation, postscan, web attack. Oke. Pak, tapi kok tadi di yang if tadi kok ada lainnya ya? Enggak, 7 sih. 7 apa 8 ya tadi ya? 8 sih, ada lainnya ya? Ada kelas lainnya tadi. Coba yang if tadi, Pak. Tadi atas. Yang if. Ini ya? Benin 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 ya Pak ya? Iya. Oh, yang lainnya itu di-cut ya, dipotong kan? Nggak dipakai kan? Betul, Bu. Oke, ya. Oke. Balik lagi. Ini bagian 10-nya. Ini apa, Pak? Perbandingan performa sih, Bu. Oh, antara 3 algoritma itu ya? Iya, betul. Dari random forest, CNN, misalnya LSTM-nya sih. Oke. Ya. Nah, ini salah satu pertanyaan saya, Pak. Kenapa harus memakai deep learning untuk case ini? Ini sih, kalau misalkan mau jujur, ini dibantu sama AI sih, Bu, semuanya jadinya. Hati-hati loh, Pak. AI itu belum tentu benar loh, Pak. Iya, betul. Ya, karena dari sisi komputasi, Pak, itu lebih berat deep learning. Iya, betul. Nah, dan menurut saya untuk case ini nggak perlu deep learning. Nanti makanya ini karena Bapak udah selesai kan, masih punya waktu kayak Pak Rian kan, coba dieksplor algoritma machine learning selain random forest untuk case ini. Dieksplor. Ya, jangan pakai algoritma deep learning. Karena pakai machine learning masih bisa banget ini untuk case ini. Kayak gitu. Masih bisa pakai mesin learning, Bu, ya? Iya. Ini aja deep learning ternyata kalah juga kan sama random forest. Random forest kan bukan deep learning, Pak. Iya. Oke, terus tadi ya itu tadi ya Pak ya, berarti untuk kelasnya sudah aman, datanya sudah oke. Ya, paling itu nanti dieksplor algoritmanya lagi yang sebaiknya yang machine learning, terus tadi tambahin kurva training versus validation sama analisis performanya nggak hanya dari akurasi, tapi apa ini presisi yang tinggi atau recall yang tinggi. Sorry, tadi kurva apa, Bu? Kurva akurasi training versus validation untuk bisa mengetahui dia overfitting atau oke atau underfitting kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Yang ini, Bu, ini bagian yang smoothnya. Oh ya, ada ini tadi yang diagram batang. Diagram batangnya nggak ada sih, Bu, mesin di doang. Nggak kelihatan sih Pak, mata saya udah mata tua. Jumlah data yang untuk infiltration jadi berapa setelah di smooth? Infiltration ini tetap 36 sih, Bu. Bentar saya cek. Ya. Dia tetap berarti, jadi walaupun udah di smooth pun tetap jadi 36. Ya sama aja itu Pak, karena tapi yang lain jadi berapa? Yang lain berubah sih, Bu, yang dari
Tadi yang dari random forest ya. Oh, sorry, yang dari botnet itu dari 96,96,9 menjadi 99,7, Bu. Oh, bukan jumlah dataset, jumlah datanya, jumlah data yang memiliki kelas tersebut berapa? Jumlah datanya 28 ya tadi ya. 28 data saja. Jadi 28 setelah di smooth. Nyaring di smooth itu jadi 24.000, Bu, sorry. Oh, jadi 24.000 semua. Iya, jadi 4.000 sampel semua jadinya. Iya, tapi yang invitation dari 36 sampai 24.000 itu terlalu Iya. Itu sih, Bu. Iya. Ini terus dari Ini sebenarnya riset Bapak ini malah ke ini ketika invitation ini terlalu ini gimana bisa menghasilkan apa itu akurasi dan recall per kelasnya itu masih oke itu. Itu kalau Bapak bisa mengatasi itu udah kebaruan tuh. baik, Bu, Kayak coba. gitu. Oke. Nanti coba deh Pak di Gimana, Bu, sorry? yang imbalance-nya terlalu jauh. Bu, sorry tadi agak putus. Tes. Putus-putus ya? Iya, putus-putus, Bu. Oh, ya. Itu aja sih Pak saran saya. Jadi coba fokusnya malah ke itu tadi, gimana mengatasi. Jadi Bapak cari literatur review, gimana mengatasi kelas yang sangat nggak balance. Kayak gitu. Gimana? Itu. Cara mengatasi kelasnya tidak balance ya? Ya, dan gapnya jauh banget gitu loh. Ada satu kelas yang gapnya jauh banget, yang lain ribuan, ini cuma puluhan doang. Iya, Pak. Itu challenging banget tuh, kayak gitu. Siap. Oke, Oke. Pak Sanki, gucap Pak Sanki, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, kemudian lanjut Pak Matias.